Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa muslimin bersama Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan nasional qadiyah mu'allif kitab Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Ghani Al-Hamdani mu'allifi hadal kitab matan musbat wa yusalli ila jami' masyayikh wa masyayikh al-awliya wa min al masyayikh al-awliya wa bahriha wa bariha yusalli ila jami' talibatil jami'ah al-husna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna rak'atani qabla dhuhri tuzadu kal arba'i qabla al-'asri thumma tarawihu fanal tuf'alu thumma duha wa hiya thamanun afdalu Innani annaha wa waqtuha huwa min irtifa'i syamsi hatta al-istiwa wan naflu fil laili minal mu'akkadi wa nadabu tahiyatan lil masjidi Bintani fi taslimatil aktsara tasulu bil fardi wa naflin akhara la fardi ra'atin wa la janazati wa sajdatin lisyukri aw tilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sunnah rak'atani qabla ad-dhuhri tuzadu kal arba'i qabla al-'ashri. Wa sunnah dan disunnahkan, benar ya? Rakaatani apa dua rakaat qabla dhuhri sebelum duhur. Tazadu yang melebihi apa rakaatani. Al arba'i sebagaimana 4 rakaat qabla al-asri sebelum asar. Al arba'i sebagaimana 4 rakaat qabla al-asri sebelum asar. Maksud dari bab ini ingin menyampaikan bahwa sholat sunnah sebelum duhur itu sunnah untuk dilebihkan dari 2 rakaat. Sebelumnya kan dijelaskan bahwa di antara sholat-sholat yang disunnahkan adalah 2 rakaat sebelum duhur dan juga setelah duhur. Setelah duhur dan sebelum duhur itu disunahkan melaksanakan 2 rakaat. Di bab ini menjelaskan 2 rakaat sebelum duhur itu disunahkan ditambah 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat sebagaimana 4 rakaat sebelum asar. Artinya sebelum duhur disunahkan 4 rakaat, sebelum asar juga disunahkan 4 rakaat sunnah qabliyah 4 rakaat. Akan tetapi katanya di sini
Kalau 4 rakaat sebelum asar itu katanya ghairu muakkad, tidak muakkad. Summa tarawihu, kemudian adapun tarawih. Summa tarawihu, kemudian adapun tarawih, atau ini bisa diatofkan kepada idani di atas. Berarti kalau diatofkan kepada idani menjadi khabar. Mubtada'nya masnunuha at-takbir, summa masnunuha at-tarawihu. Atau bisa juga dijadikan mubtada, nanti khabarnya itu jumlahnya tuf'alu, jumlah fi'liyah. Summa tarawihu, kemudian adapun tarawih, salat tarawih, karena tuban maka dengan sunnah, tuf'alu dikerjakan atau dilaksanakan apa tarawih. Artinya salat tarawih itu sunnah untuk dikerjakan. Sunnah dikerjakan salat tarawih. Termasuk salat yang disunnahkan. Akan tetapi kalau sunnah tarawih ini pada masa Rasulullah tidak menekuni, lam yuwadzib, tidak menekuni salat tarawih karena khawatir orang-orang di masa itu menganggap salat tarawih itu fardu, sehingga Nabi Muhammad mengerjakannya itu hanya tak ditekuni, terkadang dikerjakan, terkadang tidak. Hanya beberapa malam Rasulullah melakukan salat tarawih karena takut dianggap fardu. Summa duha, kemudian salat duha juga disunnahkan untuk melaksanakan salat duha. Wahia, adapun salat duha samanun ialah 8, afdaluh ialah lebih utama. Lebih utama artinya yang paling utama. Salat duha itu dikerjakan 8 rakaat. Jumlah maksimal atau paling banyaknya salat duha ialah 12 rakaat. Lebih dari 12 rakaat dengan niat duha itu hukumnya haram. Kalau diniatkan salat duha lebih dari 12 rakaat. Maksimalnya, paling sempurnanya adalah 8. Paling sempurnanya 8, paling banyaknya 12. Kurang dari 8 tidak dianjurkan. Maksudnya lebih utama 8 daripada lebih dari 8, misalnya 10, mendingan 8 saja daripada 10. Atau mentokkan sekaligus sampai 12. Kurang dari 8 lebih utama daripada kurang dari 8 itu tidak lebih utama daripada 8. Artinya mendingan 8 daripada kamu mengerjakan 6 atau 4 sekalian. 4 ataupun 8. Tintani adnaha. Tintani, adapun 2 rakaat, adnaha ialah minimalnya duha. Duha ini paling sedikit 2, paling banyak 12. Minimalnya, sempurnanya duha, jumlah minimal di angka sempurna adalah 4. Paham ya? Kalau 2 berarti itu jumlah paling sedikit. Sah-sah saja melaksanakan duha dengan 2 rakaat. Tapi paling sedikitnya kesempurnaan untuk melaksanakan duha adalah 4 rakaat. Yang paling utama adalah 8. Paling banyak jumlah salat duha 12. Waktuha, adapun waktunya duha, huwa ialah adapun waktunya duha, min irtifa'is syamsi ialah mulai atau sejak tingginya matahari, hatta istiwa, sehingga istiwa atau sampai istiwa. Waktunya salat duha ialah sejak tingginya matahari. Tingginya matahari yang dimaksud di sini adalah seperkiraan 1 tombak. Berarti kawan sudah jelaskan.
Irtifa'u syamsi itu adalah seperkiraan satu tombak, berdirinya tombak. Kurang lebihnya sekitar 7 dirok, 7 hasta. Sampai kapan? Batas akhirnya sampai waktu istiwa. Artinya kalau sudah duhur itu sudah habis waktu duha. Kalau masih jam 11 sebelum duhur masih nutup waktu duha, silahkan melaksanakan sholat duha meskipun sudah jam 11. Yang penting belum duhur, belum istiwa. Karena setelah istiwa kemudian nanti duhur. Tapi yang lebih utama sholat duha itu dilaksanakan sekitar jam 9 atau jam 10. Perkiraan jam 9. Wan naflu, adapun sholat sunnah fil laili di waktu malam, yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah di waktu malam minal muakkadih, ialah termasuk sholat muakkad, ialah termasuk yang dimuakkadkan, yang dianjurkan. Sholat sunnah yang dimuakkadkan adalah sholat di malam hari. Artinya sholat mutlak di malam hari itu lebih utama daripada sholat mutlak di siang hari. Kenapa? Karena di saat orang-orang sedang enak dengan nikmatnya tidur, sedang pulas tidur, hening, kalian masih sibuk bermunajat dengan Allah. Makanya lebih sunat, lebih muakkad untuk melaksanakan sholat mutlak di malam hari. Tapi bukan berarti sholat mutlak di siang hari itu tidak sunnah. Tetap sunnah, akan tetapi kalah sunnah dibandingkan sholat sunnah di malam hari. Wanadabu, dan mensunnahkan siapa ulama tahiyatan kepada salat tahiyat lil masjidih, kepada masjid, salat penghormatan kepada masjid. Tahiyat itu penghormatan lil masjidih, kepada masjid, maksudnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini disunnahkan ketika kita masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk di masjid. Ini yang dikatakan sholat sunnah yang memiliki sebab. Sebabnya itu sebab mutaqaddim atau muqaddam. Sebabnya itu ada di depan. Karena kamu masuk masjid, maka disunnahkan untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kalau kamu duduk masuk masjid, duduk tanpa melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, hukumnya makruh. Makruh, tak boleh. Sholat dulu, kemudian duduk, niat untuk iktikaf sunnah. Atau meskipun tidak niat iktikaf, hanya misalnya ingin sholat, sekedar sholat di masjid, sholat dulu tahiyatul masjid baru duduk di sana. Kalau misalnya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, gimana? Ada orang misalnya tak mampu berdiri, bagaimana cara sholat tahiyatul masjid? Kan dia harus duduk kan ya. Padahal duduk sebelum melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid itu kan hukumnya makruh. Orang yang tak bisa berdiri, sholat tahiyatul masjidnya cuman berdiri ketika takbir. Jadi dia takbir, Allahu Akbar, tak mampu, kemudian dia duduk. Ini tahiyatul masjid lah ya. Allahu Akbar, takbirnya berdiri, kemudian dia duduk melaksanakan tahiyatul masjid. Jangan kemudian dia, karena dia tak mampu, misalnya tak mampu sholat berdiri, kemudian langsung duduk tanpa melaksanakan tahiyatul masjid. Tetap dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, sekalipun hanya di takbirnya saja. Takbir, Allahu Akbar, kemudian duduk. Terus melanjutkan sholat tahiyatul masjid. Sintani fi taslimatin la aktsara. Sintani
Adapun salat tahiyatul masjid sintani ialah 2 rakaat fi taslimatin di dalam satu salam. Fi taslimatin di dalam satu salam atau 1 kali salam. La aksaroh tidak lebih. La aksaroh tidak lebih. Rakaatnya salat tahiyatul masjid adalah 2 rakaat dengan 1 kali salam, tidak boleh lebih. Artinya tidak boleh melaksanakan salat duha dengan 2 rakaat tapi 2 salam. 1 rakaat salam, 1 rakaat salam. Tak boleh. Maksudnya tidak boleh, tidak memperoleh kesunahan tahiyatul masjid. Harus 2 rakaat dengan 1 salam. Pokoknya 1 salam gitu intinya. Tidak boleh lebih dari 2 kalam, dari 2 salam. Kalau misalnya ada orang sholat tahiyatul masjid, niat tahiyatul masjid sampai 10 rakaat, tapi dengan 1 salam, maka itu terperoleh, tercapai, dikategorikan orang yang mendapatkan kesunahan tahiyatul masjid sampai 10 rakaat. Sholat 10 rakaat, tapi yang penting dengan 1 salam, maka mendapatkan kesunahan tahiyatul masjid. Sebaliknya, salat 10 rakaat, kemudian dengan 2 salam misalnya atau lebih, pokok tidak 1 salam, tapi lebih dari 1 salam, maka tidak memperoleh kesunahan tahiyatul masjid. Tahsulu bil fardhi wa naflin akhara. Tahsulu tercapai apa tahiyatul masjid? Tahsulu tercapai apa tahiyatul masjid bil fardhi dengan salat fardu, wa naflin akhirah dan salat sunnah yang lain. Wa naflin akhirah dan salat sunnah yang lain. Di bab ini menjelaskan bahwa tahiyatul masjid bisa terperoleh dengan cara melaksanakan atau dibarengkan dengan salat fardu. Misalnya kamu salat subuh di masjid, karena tidak sempat untuk tahiyatul masjid misalnya, karena imamnya sudah mulai, kan kamu tidak mungkin melaksanakan tahiyatul masjid terlebih dahulu, nanti kan gak nuntut imam. Silakan kamu salat subuh sekaligus salat tahiyatul masjid. Atau menurut Imam Zakaria mengatakan, dengan kamu melaksanakan fardu, maka kamu sudah gugur kewajiban atau kesunahan tahiyatul masjid. Cukup dengan salat fardu. Yang penting kamu salat 2 rakaat, sekalipun itu salat fardu, maka kamu sudah gugur untuk melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar katanya tidak cukup. Artinya perlu diniati salat tahiyatul masjid. Ya, dan itu didukung oleh kaul mu'tamad. Kaul mu'tamad itu mengatakan ya tetap terperoleh gugur tuntutan tahiyatul masjid, tapi dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Orang yang langsung melaksanakan salat fardiyah, salat fardu, itu memang gugur kewajiban atau tuntutan tahiyatul masjid, tapi dia tidak mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Atau menggabungkan dengan salat sunnah yang lain, misalnya dengan salat sunnah wudu misalnya kan ya, sekaligus untuk salat tahiyatul masjid, maka sunnah. Menggabungkan 2 salat dengan 1 pekerjaan boleh kalau di sini. Baik pekerjaan tadi berupa fardu ataupun salat sunnah yang lain. La fardhi rakaatin, tidak dengan 1 rakaat. Kalau laksanakan tahiyatul masjid dengan 1 rakaat tak cukup. Wala janazatin, dan tidak dengan jenazah. Wala janazatin, dan tidak dengan jenazah. Wa sajdatin, dan salat sujud dan dengan sujud disyukri untuk syukur, au tilawatin, atau tilawah,
baik sujud syukur ataupun sujud tilawah. Tak bisa menggugurkan kesunahannya tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid gampangnya begini, tujuannya salat tahiyatul masjid itu sekiranya orang yang masuk masjid tidak duduk tanpa melaksanakan sholat. Artinya masuk masjid jangan langsung duduk, sholat, terserah sholat apapun. Sholat baik itu fardu, langsung fardu misalnya, atau sunnah. Tapi tidak cukup tahiyatul masjid itu dilakukan dengan cara 1 rakaat, meskipun sholat tapi masih 1 rakaat. Allahu Akbar, 1 rakaat selesai. Assalamualaikum. Mana ada sholat misalnya kecuali witir kan ya. Ini kemudian pas 1 rakaat kemudian salam. Atau sholat jenazah. Sholat jenazah kan gak ada rukuknya. Kemudian setelah sholat jenazah langsung duduk. Tidak boleh. Makruh. Syukur ataupun tilawah juga tidak bisa menggugurkan tuntutan tahiyatul masjid. Karir, ulangilah olehmu. Ulangilah bitakriri dukhulin, sebab berulangnya masuk, yakrubu, mendekati apa takrir, apa dukhul. Maksudnya sebanyak jumlah tahiyatul masjid itu sesuai dengan jumlahnya masuk ke masjid. Sekalipun antara masuk pertama dengan masuk yang kedua itu berdekatan, artinya tidak jauh. Misalnya kalau masuk salat tahiyatul masjid sunnah. Setelah salat tahiyatul masjid kamu keluar, entah karena misalnya pengen meludah atau pengen memeriksa sandal takut hilang. Kemudian masuk lagi ke masjid, sunnah untuk tahiyatul masjid lagi. Ulangilah tahiyatul masjid sebanyak kamu mengulangi masuk ke masjid, sekalipun berdekatan antara masuk tadi. Kalau misalnya sudah kadung duduk, duduk sekalipun sebentar, misalnya cuma menyentuhkan pantat ke lantai masjid, dengan sengaja tentunya. Beda lagi kalau misalnya karena lupa atau karena tidak tahu. Ini sengaja duduk meskipun sebentar, maka sudah hilang kesunahan tahiyatul masjid. Karena tujuannya itu sekiranya tidak duduk di masjid tanpa melaksanakan tahiyatul masjid. Hilangnya tahiyatul masjid dengan duduk di masjid. Warakaatani ithra syamsin taurubuh, dan juga disunnahkan rakaatani ialah 2 rakaat. Rakaatani ialah 2 rakaat, atau bisa diatofkan kepada rakaatani itu di atas awalnya wa sunnah rakaatani. Dan disunnahkan rakaatani apa 2 rakaat ithra syamsin, setelah matahari taurubuh tenggelam apa matahari. Maksudnya disunnahkan salat 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari dan sebelum melaksanakan salat maghrib. Sebelum melaksanakan maghrib, setelah terbenamnya matahari, itu disunnahkan untuk salat 2 rakaat. Berarti ini termasuk dalil disunnahkannya qobliyatul maghrib. Wa fa'itan nafli al-muaqqatih unduk qada'ahu. Wa fa'itan nafli, dan kepada tertinggalnya salat sunnah al-muaqqatih, yang diwaktui, yang memiliki waktu. Maksudnya salat sunnah yang memiliki waktu itu seperti duha, itu kan salat sunnah, tapi memiliki waktu. Waktunya ya tadi dari tingginya matahari sampai istiwa, atau seperti witir, itu kan memiliki waktu. Untuk sunnahkanlah olehmu qada'ahu, kepada mengqada nafil muaqqat. Qada'ahu, kepada mengqada an-nafil muaqqat. Salat yang memiliki waktu ketika tertinggal, artinya tidak sempat untuk dikerjakan, maka sunnah untuk diqada. La fa'itun du sababin. La fa'itun, tidak sunnah apa salat yang kepot, salat yang tertinggal, du sababin, yang memiliki sebab.
Tidak sunnah diqadha apabila sholat sunnahnya tadi adalah sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid, seperti kusuf, sholat gerhana matahari, sholat istisqa, sholat istikharah, kemudian tertinggal, tak sempat dilakukan, maka tidak sunnah untuk diqadha. Kamu kadung duduk ke masjid, entah karena lupa atau karena sengaja, kemudian duduk di masjid tanpa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka tak perlu diqadha. Beda halnya kalau sholat yang muakkad, maka sunnah untuk diqadha. Wal fauruh, adapun bersegera, wat tartibuh dan tartib. Wal fauruh, adapun bersegera, wat tartibu dan tartib, fima fata, fima dalam satu fata yang pot apa ma. Kalian ngerti bahasa pot ya? Kalau di Jawa bahasanya pot. Ya, kalau di Madura juga pot soalnya, takut beda bahasa. Kalau bahasa Indonesianya ya tertinggal lah yang lebihnya. Seperti sholat duhur kemudian tidak dikerjakan sampai asar, itu namanya pot. Kalau bahasa Arabnya fa'itah. Fima dalam suatu fata yang pada pama, aula ialah lebih utama, aula ialah lebih utama, liman bagi orang, liman bagi orang lam yakhtashih, yang tidak khawatir siapa man, yang tidak khawatir siapa man, al-fawata kepada pot, al-fawata kepada pot. Menyegerakan dan mentertibkan mengkodok sunnah yang pot itu lebih utama bagi orang yang tidak khawatir tertinggalnya sholat yang hadirah. Ini sunnah. Sunnah di sini bagi orang yang meninggalkan sholat karena ada uzur. Misalnya, ada seorang sholat subuhnya tertinggal pot karena dia uzur, karena tertidur atau karena lupa misalnya. Dia tertidur kebablas, mau mengkodok sholat subuh, ingin mengkodok sholat subuh di waktu duhur misalnya, atau di waktu jam 9. Contohnya yang tertib ya, berarti 2 sholat berarti yang ditinggalkan. Dia meninggalkan sholat subuh dan meninggalkan sholat duhur, kemudian mau dikodok di waktu asar, maka sunnah untuk tertib dan segera. Sunnah selama orang tadi tidak khawatir tertinggalnya sholat asar, artinya waktu asar masih panjang. Kalau sudah mepet waktu asar, maka wajib mendahulukan sholat asar, baru segera sunnah segera mengkodok sholat subuh dan duhur yang ditinggalkan tadi. Kalau tapi sunnah faurun dan tartib ini bagi orang yang meninggalkan sholat subuh dan duhur tadi karena ada uzur. Kalau misalnya tanpa ada uzur, contoh karena malas, tadi tidak sholat subuh dan tidak sholat duhur karena dia malas, maka hukum bersegera dan mentertibkan sholat tadi hukumnya wajib. Wajib menyegerakan. Kalau di dalam Fathul Mu'in itu dikatakan bahkan orang yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur itu wajib menggunakan semua waktunya untuk mengkodok, tak boleh melaksanakan yang lain. Misalnya akan pengen sedekah dulu, tak boleh. Ingin melaksanakan sholat sunnah dulu, tidak boleh. Harus menggunakan semua waktunya untuk melaksanakan kodok. Tak boleh melaksanakan yang lain kalau atau sebelum melakukan kodok sholat yang sudah ditinggalkan. Kecuali kalau sesuatu yang memang dibutuhkan seperti apa, makan, atau karena sakit perut pengen pup, silahkan, tidak masalah. Jadi kalau tanpa uzur harus atau wajib bersegera. Kalau ada uzur sunnah untuk segera. Wajaz dan boleh takhiru muqaddamin ada, walam yajuz fima yuakhiruh ibtida. Wajaz dan boleh takhiru muqaddamin,
Apa mengakhirkan sholat yang didahulukan? Mengakhirkan sholat yang didahulukan. Adaan sebagai ada. Maksudnya begini, sholat mengakhirkan sholat yang didahulukan. Sholat yang didahulukan itu adalah sholat qobliyah. Jadi boleh melaksanakan sholat qobliyah setelah sholat fardu atau di waktunya sholat ba'diyah. Misalnya ketika kamu masuk ke musholla atau masuk ke masjid, imam sudah kadung memulai sholat, kan kamu tidak mungkin melaksanakan sholat qobliyah. Maka nanti kamu disunnahkan atau diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qobliyah setelah melaksanakan sholat fardu. Tidak apa-apa, niatnya apa? Niat tetap, niat qobliyah. Dan itu menjadi adab. Tetap dikatakan adaan. Itu dikatakan adab, bukan dikatakan qadha. Walam yajuz, dan tidak boleh fima di dalam suatu akhir yang diakhirkan apa tidak boleh ibtida apa mendahulukan. Tapi tidak boleh mendahulukan sholat yang diakhirkan. Artinya sholat ba'diyah tidak boleh dilaksanakan pada waktunya sholat qobliyah. Tidak boleh melakukan sholat ba'diyah di waktu sebelum melaksanakan sholat fardu. Karena waktunya sholat ba'diyah itu adalah setelah melaksanakan fardu. Kalau sholat fardu belum dilaksanakan, kok mau melaksanakan sholat ba'diyah? Kan aneh. Sedangkan sholat qobliyah itu sudah masuk meskipun sebelum melaksanakan sholat fardu, sehingga boleh saja melaksanakan qobliyah di waktunya ba'diyah. Wa yakhruju, dan keluar an-nau'ani apa dua macam. Dua macam yang dimaksud di sini adalah sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Wa yakhruju, dan keluar an-nau'ani apa dua macam, ba'diyah qobliyah dan ba'diyah, jam'an hale semuanya. Jam'an bermakna jami'an. Jam'an hale semuanya, keluar semua. Bingkido ima waqta syar'u. Bingkido ima, dengan selesainya sesuatu waqta yang memberikan waktu. Asyar'u siapa syariat, waqtah yang memberikan waktu, asyar'u siapa syariat, bima terhadap sesuatu, qad furido yang sungguh difarduhkan apa. Salat rawatib baik qobliyah atau ba'diyah itu keluar sebab keluarnya waktu fardu yang sudah ditentukan oleh syariat. Misalnya salat qobliyah ataupun ba'diyahnya duhur itu keluar kalau waktu duhur sudah habis. Waktu habisnya ba'diyah dan qobliyah itu habis ketika sholat fardunya sudah habis. Paham ya? Tsummal julusu jaizun fin nafli. Tsummal julusu, kemudian adapun duduk, jaizun ialah boleh fin nafli di dalam sholat sunnah bi ghairi udhrin tanpa udzur. Sholat sunnah dengan cara duduk itu boleh sekalipun tanpa udzur, apalagi ada udzur. Kalau sholat sunnah ya, sholat sunnah kamu mampu untuk berdiri, tapi ingin melaksanakan sholat sunnah dengan cara duduk, maka boleh, silahkan. Bahwa adapun duduk, sholat sunnah dengan cara duduk, nisful fadlih ialah separuhnya keutamaan. Artinya begini, kalau kamu sholat sunnah dengan cara duduk, itu pahalanya separuh dibandingkan sholat sunnah dengan cara berdiri. Sholat tidur itu separuh dibandingkan sholat duduk. Berarti ya tinggal di separuh-separuhin aja. Ya, kayak gitu Imam. Separuh-separuh. Kalau misalnya duduknya tadi karena memang ada udzur,
maka pahalanya tidak dikurangi. Silahkan duduk kalau memang tidak bisa untuk berdiri dan pahalanya tidak dipotong. Kalau kamu duduk, artinya kalau di sini, kalau yang seperti ini biasanya saya punya teman di pondok itu hampir setiap dia melaksanakan sholat ba'diyah atau qabliyah duduk. Ya karena males, dia itu males kayaknya. Karena hampir setiap melaksanakan sholat ba'diyah atau qabliyah itu duduk. Allahu Akbar duduk. Kayak gini. Itu dapat pahala separuh. Dipotong pajak. Seandainya dia sholat berdiri sempurna, kecuali karena kalau memang tidak mampu karena lumpuh misalnya, atau memang karena capek, silahkan sholat duduk dan tidak dipotong pahala. Bab arkanis sholati, bab ini tentang rukun-rukun sholat. Pembahasan kita tentang rukun-rukun sholat. Ada rukun, ada syarat. Rukun itu perbedaan rukun dengan syarat, atau kalau saya bahas persamaannya. Persamaannya rukun dan syarat sama-sama fardu, ya kan, jelas sama-sama fardu. Syarat itu fardu, rukun itu juga fardu. Perbedaannya kalau syarat itu di luar sholat, kalau rukun itu di dalam sholat. Contohnya seperti apa? Kalau syarat wudu, wudu ada di dalam sholat enggak? Tidak ada di luar. Masa kamu lagi sholat pas wudu? Kan tidak mungkin. Tapi kalau rukun seperti takbir, seperti ruku, itu rukun. Itu ada di dalam syarat. Inti dari syarat itu sendiri. Arkanuha adapun rukun-rukunnya syarat. Salasa asyarah, kalau di sini salasa asyarah ialah 13. Rukun syarat berjumlah 13. Yang pertama an-niyatu ialah niat. Yang pertama adalah niat. Niat itu apa ya? Niat itu adalah perbuatan hati. Niat itu adalah perbuatan hati. An-niyatu ila niat fil fardih, di dalam fardu. Fil fardih, fi ini huruf jar ta'alluq kepada aujib pada bed setelahnya. Kalau seandainya ini bukan bed, bacanya seperti ini. Aujib, wajibkanlah olehmu ma'at ta'ini, bersama ta'in, bersama menentukan. Fil fardih, di dalam fardu. Fil fardih, di dalam syarat fardu. Mewajibkan qasdal fi'li, kepada, ini maf'ul bihi dari aujib. Qasdal fi'li, kepada, bermaksud melakukan. Wal fardiyatah, dan kepada fardiyah. Artinya kewajiban atau syarat di dalam niat. Jadi niat itu termasuk rukun, rukunnya sholat. Di dalam niat itu memiliki syarat. Syaratnya niat yang pertama haruslah qasdul fi'li. Kalau di dalam fardu ya. Kalau di dalam fardu harus berqasdun, bermaksud melakukan. Yang kedua harus menyebutkan fardiyah. Yang ketiga harus ta'yin. Atau yang biasa kita lakukan, kita ucapkan di dalam niat, di dalam keseharian kita adalah usolli fardot duhri. Usolli itu dimaksudkan qasdun. Usolli, karena kamu mengatakan usolli berarti kan qasdun, qasdul fi'li. Fardot duhri itu adalah fardiyah. Fardot duhri, duhrinya itu adalah ta'yin. Usolli fardot duhri itu yang wajib. Yang wajib terpenuhi di dalam niat. Kalau itu fardu. Kalau usolli itu tanpa ada fardunya, atau usolli duhroh misalnya, tidak sah karena tidak ada fardiyahnya. Atau mentakyin, misalnya usolli fardon lillahi ta'ala, misalnya gitu kan, usolli fardon, tak cukup karena tidak takyin, tidak ditentukan saat apa ini. Mereka bingung, kamu saat apa? Nah, jelas kamu duhur pasar sama 4 rakaat soalnya kan. Atau ditakyin tapi keliru, maunya salat duhur tapi disebutkan salat asar, tidak sah.
Beda halnya kalau misalnya lisan ini menyebutkan duhur, usolli fardhu duhri, tapi hati mengatakan asar, ingin sholat asar, memang sholat asar, maka sah sholatnya. Usolli fardhu duhri, di dalam hatimu mengatakan asar, ingin sholat asar, maka sah. Beda halnya kalau misalnya mulut mengatakan asar, hati mengatakan duhur, padahal ingin sholat asar, maka tidak sah, karena harus takin. Dan takin di sini yang diperhitungkan adalah ucapan hati. Artinya ketika bertentangan antara ucapan hati dan ucapan lisan, yang dibenarkan di dalam masalah ini adalah hati. Karena niat itu di hati, bukan di lisan. Kenapa Gus masih mengatakan di dalam lisan, padahal yang diperhitungkan adalah hati? Karena lisan ini hanya pembantu, liusaidah, supaya membantu hati untuk mantap. Beda kalau misalnya orang baru masuk ke musala langsung Allahu Akbar tanpa sholli fardhu duhri. Beda kan? Lebih mendorong hati untuk memantapkan bahwa yang mau dilaksanakan adalah duhur. Hanya sebagai penolong, bukan penentu, sebagai penolong. Amma dus sababi wal waqti fal qasduh wa ta'irun wajib. Amma dus sababi, tadi aujib mata ini sudah ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Amma dus sababi, adapun salat yang memiliki sebab. Salat yang memiliki sebab ini seperti tadi saya sudah jelaskan, seperti apa? Salat apa? Seperti kusuf, seperti tahiyatul masjid, itu dus sabab. Wal waktu, dan memiliki waktu. Salat yang memiliki sebab dan yang memiliki waktu seperti duha dan lain sebagainya. Fal qasduh, maka adapun qasdun, maksudnya qasdul fi'li, wa ta'yinun, dan ta'yin wajib ialah wajib. Kalau salatnya itu berupa salat sabab yang memiliki sebab dan memiliki waktu, maka syaratnya niat di dalamnya adalah harus qasdun dan harus ta'yin. Tak perlu mengatakan sunnatan, tak perlu. Kalau tadi kalau farduh kan harus mengatakan fardon. Kalau di sunnah tak perlu mengatakan sunnatan, tapi wajib menyebutkan qasdun dan ta'yin, wajib. Sholli sunnatan duha, harus ada duhanya. Kalau yang dilaksanakan adalah sholat sunnah sabab dan sholat sunnah ma'aqqad. Contohnya seperti apa? Contohnya yang memiliki waktu, sholat yang memiliki waktu, yang diwaktui. Kalau witri seperti sholat witir. Sholat witir ini waktunya setelah isya. Maka harus menyebutkan witir, usolli sunnatal witri. Amma mutlakun, adapun salat sunnah mutlak. Salat mutlak di sini yang dimaksudkan salat yang tak memiliki waktu dan tidak memiliki sebab. Min nafliha, dari sunnahnya salat. Min nafliha, adapun salat mutlak min nafliha ialah termasuk dari sunnahnya salat. Artinya salat mutlak termasuk dari salat yang disunnahkan. Fafihi, maka ialah, begini aja mungkin. Sorry ya. Saya lupa terus. Keliru. Amma mutlakun, adapun salat mutlak min nafliha, dari sunnahnya salat, fafihi, maka ialah di dalam mutlak, ini khabarnya mutlakun. Fafihi, maka ialah di dalam mutlak, takfi, cukup niyatun apa niat, cukup niyatun apa niat, li fi'liha, untuk melaksanakan sholat. Kalau sholatnya itu berupa sholat sunnah mutlak, maka cara niatnya cukup mengatakan qasdun, artinya usolli, apa ya pokok niat sholat gitulah, bersengaja, bermaksud untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau di
Diurut lagi, kalau fardu ada 3 yang harus dipenuhi. Pertama qasdun, yang kedua fardiyah, yang ketiga ta'yin. Kalau sunnah sabab ataupun sunnah muakkad 2. Yang pertama qasdun, yang kedua ta'yin, tanpa melaksanakan sunnatan, tak perlu mengatakan sunnatan. Kalau sunnah mutlak, maka niatnya cukup qasdun, usolli, salatan misalnya apa, tak perlu disebutkan. Pokok saya niat salat, udah selesai. Kalau sunnah mutlak. Duna idhafatil lidil jalali. Duna idhafatin, tanpa menyandarkan lidil jalali, kepada adzat yang memiliki keagungan, dalam kurung Allah. Tanpa menyandarkan lidil jalali, kepada adzat yang memiliki keagungan. Artinya tidak perlu mengatakan, tidak wajib, bukan tidak perlu ya, tidak wajib mengatakan fardhon lillahi ta'ala, tak perlu lillahi ta'ala, tidak wajib. Tapi sunnah mengatakan lillahi ta'ala. Kenapa kok sunnah? Kenapa kok dianjurkan? Supaya mendatangkan keikhlasan. Lillahi ta'ala, ikhlaskan Allah ta'ala. Jadi kalau memang kita ini kan mengatakan lillahi ta'ala, tidak meresapi kan, ya karena itu adalah kebiasaannya, memang itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiyati lillahi ta'ala, kan ada lillahi ta'ala yang diajarkannya. Sebenarnya tujuannya lafaz lillahi ta'ala supaya kita ikhlas mengerjakan sholat murni karena Allah. Kalau di dalam i'anah itu dikatakan ketika membahas tentang lillahi ta'ala ini, tentang niat itu ada 3 tingkatannya itu. Ada tingkatan yang paling tinggi adalah murni karena Allah. Murni karena Allah paling tinggi. Saya melaksanakan zuhur ya karena Allah, murni karena Allah. Tingkatan yang kedua yang standar, ya mengharap supaya mendapatkan pahala dari Allah, baik itu berupa surga ataupun pahala akhirah. Itu standar, tingkatan yang kedua. Tingkatan paling rendah itu mengharap supaya mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, seperti kamu duha tujuannya apa? Supaya kiriman tak telat kan, supaya kamu rezekinya lancar, ya kan? Itu termasuk ikhlas katanya. Dikatakan ikhlas karena mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau kamu bisa melakukan tingkatan yang paling tinggi, yaitu murni karena Allah, ikhlas. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ikhlas itu sekiranya kamu melaksanakan sesuatu seolah-olah melaksanakan sesuatu di hadapan seseorang, seolah-olah kamu itu melaksanakannya di depan hewan. Itu ikhlas, tanda-tanda ikhlas. Imam Ghazali. Kalau sebagian ulama mengatakan ikhlas itu tidak ada yang tahu. Beda kalau tadi kan sebagian ulama membaginya menjadi 3 bagian tadi ya. Kalau sebagian ulama mengatakan ikhlas itu tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu ikhlas? Saya tanyakan, apa ikhlas? Mana ikhlas? Kan tidak ada yang tahu kan? Mana ikhlas? Karena di dalam kitab, kalau enggak gitu ya, di dalam kitab pengarang Ratibul Haddad itu mengatakan seperti ini. Imam pengarang Ratibul Haddad bertanya ke gurunya. Gurunya bertanya kepada sahabat. Sahabat bertanya kepada Nabi tentang ikhlas. Ma huwal ikhlas? Ma hiyal ikhlas? Apa itu ikhlas? Tak tahu. La adri katanya. Tak tahu kok. Kok tak tahu? Tanya ke sahabat. Pada la adri. Saya juga enggak tahu. Tanya kepada Rasulullah. La adri. Rasulullah tak tahu. Rasulullah nanya ke malaikat, apa itu ikhlas malaikat? Tak tahu ya Muhammad. Belum. Akhirnya malaikat Jibril juga bertanya kepada Allah. Kata Allah, yang tahu ikhlas cuma aku. Buat nak kita tahu, coba tahu. Kata Allah, jadi yang tahu kepada ikhlas hanya Allah. Buktinya seandainya saya tanyakan ke kamu, apa itu ikhlas? Kayak apa ikhlas? Kan nggak tahu kan? Kayak apa ikhlas? Tidak tahu.
Sehingga kalau sebagian ulama mengatakan ada saya tahu ikhlas, tidak ada yang tahu ikhlas. Kalau di sini dikatakan lillahi ta'ala itu tidak wajib atau tidak harus dikatakan, disebutkan di dalam niat, tak perlu. Tapi memang sunnah supaya memurnikan, memantapkan hati kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Wa adadir rokaati, dan bilangan rokaat tidak wajib menyebutkan bilangan rokaat, arba rokaatin, tak perlu. Wastiqbalin, dan menyebutkan istiqbal, tak perlu. Tak wajib mengatakan mustaqbilan kiblati, tak perlu, tak wajib. Tapi sunnah memang sunnah. Kalau mengatakan, kalau bertanya apakah sunnah, iya sunnah. Tapi kalau bertanya apakah wajib, tidak wajib. Artinya sah-sah saja kamu niat, hanya mengatakan usolli fardhu duhri, Allahu Akbar, selesai, sah. Kalau kurang dari 3 itu tak sah, ada yang kurang. Kalau menambahkan arba'a raka'atin mustaqbilan kiblati lillahi ta'ala, itu hanya sunnah. Hanya sunnah. Mustaqbil kiblati itu kan sebenarnya menghadap kiblat itu syarat. Syarat tak perlu disebutkan di dalam niat. Tak perlu. Ngapain kamu menyebutkan syarat di dalam niat? Mustaqbil kiblati, istiqbalul kiblah, itu syarat di dalam sholat. Banin, adapun yang kedua, ya muqadil qiyami. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.